Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat subuh wa insyaallah lanjutkan tarbiyah yang dimuliakan Allah. Marilah kita untuk selalu senantiasa tiada jemu-jemunya kita untuk selalu membacakan suatu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curah nikmat Allah berikan kepada kita semuanya yang berupa nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan, dan juga nikmat sehat, juga nikmat sempat. Jadi dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk merawat yaitu sholat subuh berjamaah. Insya Allah pahalanya sudah tidak teragukan lagi. Termasuk sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya dunia dan seisinya. Ini maka bagi jamaah mari kita merawat, jangan sampai kita ketinggalan daripada sholat sunnah sebelum sholat subuh. Otomatis itu kita merawat akan pahala yang dunia seisinya. Kalau pahalanya sholat subuh itu seperti kita sholat 1 malam suntuk. Bayangkan Bapak, kita sholat subuh ini tadi, ini kita pahalanya sudah luar biasa. Yaitu seperti habis isya langsung sampai mau subuh kita itu dihitung seperti sholat. Pahalanya sangat luar biasa. Maka mari kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk bisa sholat subuh berjamaah bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita merupakan sholawat atas salam semoga selalu tercurahkan dalam diri kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya yang ingin junjung akan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah Bapak, kita sudah masuk hari ke-11 ya. Tidak terasa kita ini sudah digiring oleh Allah masuk ke hari ke-10. Tentunya sudah kita rasakan manfaat dari kita ini berpuasa kepada Allah. Insya Allah itu akan manfaat sekali apabila kita ini benar-benar menintrospeksi atau mengevaluasi dari apa yang telah kita lakukan bersama. Dan tidak terasa juga waktu-waktu sudah habis, sudah 10 hari ini nanti Bapak Ibu. Ini sudah pembakaran ya. Jadi penghapusan dosa kita ini sudah terhapus. Mari kita isi dengan lembaran-lembaran baru. Dan di sini kami sampaikan Bapak Ibu untuk apa itu melihat, mengontrol daripada kualitas selama ini yang kita kerjakan, yaitu diantaranya sholat. Karena ada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda bahwa ro'ainun amri islamin na'udu maduhu sholatin, yaitu pangkal semua urusan. Ro'ainul amri islami, pangkal segala perkara itu adalah Islam. Rasul mengatakan bahwa kalau dalam Allah di dalam Al-Quran disebutkan wa ma ghairil Islam madina wa ma yubbala minhu. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang tidak berdasarkan Islam, wa may yubbala minhu, maka akan tertolak. Kemarin ada jamaah yang usul Pak Pur menawi dia itu dunyane apik,
orangnya dermawan, sholat, ketoke gitu, wapian, gitu. Tapi dia tidak sholat. Terus gimana? Masuk surga enggak? Jawabannya terjawab langsung jawab enggak. Sampun jelas sekali. Karena apa? Karena pangkal gitu. Urusan nanti ada sabda Nabi bahwa semua perkara nanti amalan seseorang hamba gitu. Pertama kali yang dihisab adalah tentang sholat. Maka kalau dia tidak sholat ya nggak usah dihisab lagi. Yang ditimbang nanti pertama itu sholat. Maka kalau sholatnya ia baik, maka baiklah segala amal-amalnya. Tapi kalau sholatnya itu rusak, maka rugilah dia, akan rusak semuanya. Maka melihat dengan hadis ini, mari Bapak Ibu kita evaluasi diri. Sudahkah? Karena apa? Nanti pertama kali yang dia akan dihisab adalah sholat. Kalau sholat kita tidak diperhatikan, apakah kita sholat kita sudah benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau belum? Nah inilah evaluasi kita. Karena apa? Karena besok Bapak Ibu akan ada manusia yang langsung dimasukkan di dalam yaitu neraka Sakor. Dheweke ya sholat. Kemarin saya sampaikan. Ya sholat ini dilebokke neraka. Siapakah itu? Yaitu orang yang menunda-nunda daripada sholatnya. Pun sing wong piantun sing sholat mawon tesih dilebetke neraka. Apalagi sing piantun sing boten purun ngersakaken melangsungkan daripada sholat. Sholat niku Bapak Ibu niku ibadah wajib dumateng kita. Kita hidup itu ada dua. Kita itu mukim atau kita musafir. Ngeten. Lantasipun ngeten. Kalau kita mukim itu tidak ada alasan lagi kita ini untuk tidak sholat tepat pada waktu nipun. Yang kita hanya ngomah, dudu musafir, orang pernah berpergian. Itu hukumnya wajib kita ini sholat berjamaah. Seperti kemarin Bapak Ustadz nyampaikan jelas sekali pahala pun jamaah, apalagi di bulan Ramadan kali 70 kali. Terus pun 27 derajat kali 70 kali pun hitungannya pun kuatah sampai ribuan derajat kali dari pahala. Maka kalau kita bisa merawat satu hari 5 kali bisa terawat secara berjamaah, insya Allah ini menjadikan tabungan kita besok di yaumil akhir. Pernah kemarin kita sampaikan bahwa sholat munyiruh wujud yang kemarin kita sampaikan dalam hadis Nabi bahwa wujudnya itu orang berjenggot berbaju putih. Ya nanti Bapak Ibu kalau kita ini besok dikubur, wes dulu nanti dikubur itu ada peneman kita yang kalau nanti dia itu berbaju putih dan jenggot, itu yang merawat jasad kita nanti. Yang menjaga, bukan merawat, menjaga jasad kita. Itu adalah sholat kita. Sholat kita. Maka dalam apa itu namanya, Allah menyampaikan dalam surat Al-Mudassir, masalakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu itu masuk ke dalam neraka Sakor? Maka orang tadi mengatakan qalu lam naku minal sholati, yaitu mereka menjawab karena dahulu kami tidak sholat. Baik Bu, jadi ini orang-orang yang tidak sholat itu sudah disediakan oleh Allah
yaitu neraka Saqar. Maka alhamdulillah kita ini terpilih oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan istiqomah dan tepat waktu. Amin. Lalu ada kategori. Sudahkah kategori manakah kita ini menjadi orang-orang sholat yang terbaik? Atau kategori di manakah kita ini saat ini? Yaitu yang pertama, ada yang orang sholat tapi dia masih diadab. Jadi kemarin saya sampaikan, yaitu kategori pertama, dia sholatnya masih diadab. Siapa dia? Dia pertama orang yang sholatnya tidak menyempurnakan wudhu. Yang kemarin sudah saya sampaikan baru ya. Wudhu itu yang benar, itu apa itu namanya, cuci, lalu kumur-kumur, lalu kalau dalam puasa kita hati-hati dalam menghirup, atau kita cukup untuk membersihkan hidung, lalu muka kemarin kita sampaikan bahwa sunnah Nabi bukan kepiak-kepiak tapi diangkat ke kanan, angkat ke kanan biar apa? Biar tetap awet muda. Saya sampaikan kemarin supaya awet muda, wajahnya tidak kelihatan bersinar. Gitu. Gak usah kita ngundang terapi, kita sudah teriak terapi hampir minimal 5 kali. Hampir 5 kali minimal. Kalau bulan Ramadan ini hampir sering nih. Kalau mau membaca Quran kita wudhu dulu, wudhu yang secara bagus. Lalu yang kedua, tangan. Kita masih mendapati bahwa ibu-ibu, adik-adik kita, tangan itu cara basuhnya tidak sampai siku. Jadi mau sampai siku. Enten sing atus tinju. Sampai siku. Lalu yang ketiga adalah muka, apa itu namanya, rambut. Maka Islam itu sangat bagus. Jadi rambut sampai dengan telinga, bisa rambut dan telinga Lalu yang kelima adalah kaki sampai polok. Perlu kita ketahui bahwa di dekat polok itu ada apa itu, lengkungan. Itu tolong untuk diusap supaya pernah terjadi riwayat bahwa gara-gara orang masuk neraka, gara-gara hanya sedikit kena api neraka, yaitu pada waktu dia wudhu dia tidak menyempurnakan dari lekukan-lekukan yang ada di belakang poloknya. Maka sempurnakan wudhu. Yang kedua, rukun-rukun dan syaratnya. Jadi pun pernah Rasulullah mengatakan bahwa dalam sholat ada orang pencuri. Sahabat bertanya, siapakah pencuri dalam sholat itu ya Rasulullah? Dia yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Wonten nggih jamaah, wonten mboten nggih. Jadi ini pun rukuk dereng pas, tumainah sudah terangkat kembali. Sujud dereng sujud sami. Begitu sujud ada iktidal, duduk di antara dua sujud. Itu pun kadang-kadang dia belum sampai sudah rukuk kembali. Nah ini dikatakan pencuri di dalam sholat. Lalu yang kedua, orang yang sholat masih ditimbang atau dihisab. Dalam syarat orang sholat itu langsung masuk surga. Tapi mengapa dia ini sholat tapi masih dihisab? Karena dia ini masih dalam sholat tadi mikir-mikir, wah iya ya dia gerai tak tutupi. Jadi ini sholat dia sudah menyempurnakan wudhunya, tapi masih dia itu seneng digoda setan. Syaratnya apa? Supaya tidak bisa digoda setan, rapatkan sopnya. Bapak Ibu,
syarat untuk supaya kita ini sholat tidak tergoda oleh setan atau tidak masuk kategori saya itu sholat ini kok jadi ditimbang ya Allah, kok dihisab. Sedang kata Rasulullah, barang siapa sholatnya bagus maka baguslah segala amalnya, dan dialah orang yang beruntung. Tapi orang yang nanti sholatnya rusak, maka rusaklah semuanya, dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka Bapak Ibu, kalau kita ini ingin untung, mari kita belajar lebih jauh tentang sholat, supaya sholat tadi memang sebagai kebanggaan kita. Karena apa? Dia nanti akan menjaga kepala kita. Maka ada 5 nanti Bapak Ibu, teman kita dikubur. Yang pertama adalah sholat. Maka sholat nanti ada roh, ada orang seperti Allah mengirim itu wujud sebagai manusia menjaga sampai yaumil akhir. Sholat. Yang kedua adalah puasa saum kita, seperti yang kita lakukan seperti saat ini Ramadan. Apalagi perempuan, ya, perempuan itu, ibu-ibu atau kaum hawa itu cari surga itu gampil betul umum. Yang pertama dia itu sholat, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga taat pada suami. Itu mas jaminan surganya Allah. Gampil atau gampil? Gampil. Yang keempat menutup aurat, ada 4. Yang 4 adalah menutup aurat. Itu jaminan surga. Jadi kalau kita ini ingin mencari jaminan surga, begitu juga kalau di jamaah masjid ada orang yang rutin pengen dibangunkan surganya Allah. Jadi ini masa hidup itu wis gawe bangunan surga. Sinten Bapak Ibu itu orang yang menjaga sholat sunnah rawatib. Jadi pun orang yang menjaga sholat sunnah rawatib. Rawatib itu ada 12. Dia akan dibangunkan rumah di surga. Jadi pun kita masih hidup, kita ini sudah bangun rumah di surga dengan merawat sholat rawatib. Kemarin biasa sampaikan ya, subuh, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, berarti pun 8. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Rawatib itu rutin yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka kalau kita bisa merawat itu, insya Allah kita hidup nih, kita ini sudah membangun rumah di surganya Allah. Enak betul enak. Saja ini gampil enak. Nih diberatnya ketemu gitu. Dulu nih Pak Giring merawat di sholat ini yang luhur ini angel. Luhur angel sangat. Karena apa? Harus 4 rakaat sebelum duhur, kadang-kadang kita telat atau adanya tengkar itu paling tertun. Ini Pak, seperti Bilal Pak. Ngasar betul Pak. Ngasar betul enten. Betul enten. Ini ngasar betul enten. Maka 12 itu insya Allah kita ini hidup, tapi kita sudah bangun di surganya Allah. Seperti Bilal. Bilal itu orang yang masih hidup, tekleke pun ten surga. Tekleke Bilal itu ten surga. Maka orang-orang menjawab, ya Rasulullah, apa amalan daripada Bilal ke iso tekleke? Karena dia menggantungkan daripada wudhunya. Jadi Bilal itu agar wudhu terus 2 rakaat sholat, agar wudhu langsung 2 rakaat sholat. Ternyata TKI pun punten surga, piyantune tesih bisa. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita bisa merawat daripada sholat sunnah rawatib, kita ini ketok hidup nih, kita ini omahe wis disiapke wonten surgane Gusti Allah.
Maka Bapak Ibu, sholat niku masa jimpun enak. Karena apa? Kalau tahu tadi ini saya sampaikan 5 perkara ini bisa sampaikan, insya Allah kita ini akan menjadi senang. Yang ketiga, orang sholat yang mendapatkan mahfirah. Orang sholat yang mendapatkan ampunan daripada Allah. Yang pertama sudah menyebutkan wudu dan rukun-rukun dari syarat-syaratnya sholat. Yang ketiga, dia sudah memusuhi daripada bisikan-bisikan syaitan, was-wasil khanas. Jadi tadi saya juga kena was-wasil khanas, ini tengah jalan wilang, tengah jalan bicar, was-wasil khanas itu sudah masuk dalam tubuh daripada manusia. Dan maka kita apa itu namanya hadam daripada bujuk rayu daripada setan. Karena apa? Setan itu memang ingin menjerumuskan kita, Bapak Ibu. Menjerumuskan kita. Maka wajar kadang-kadang anak, terutama anak-anak itu sering cepat kena bujuk rayunya setan. Maka kalau maghrib itu anak-anak tidak boleh keluar dari rumah. Mengapa? Wong ini ngoten. Karena apa? Itulah pergaduhan setan. Banyak setan yang lalu lalang pada waktu maghrib tadi. Maka pada waktu maghrib disuruh untuk banyak-banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang keempat, kita lanjutkan biar cepat. Orang sholat yang mendapatkan daripada pahala ya daripada Allah. Ini orang sholat mendapatkan pahala. Tadi ampunan. Kalau ampunan Bapak Ibu, dalam hadis, barang siapa yang sholat asar tepat waktunya dan berjamaah, maka Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Ini ada hadis yang jaminan penghapus dosa asar. Ini biasanya asar niko jamaah itu luwih sithik dibandingkan duhur dan lainnya. Sudah pahalanya sangat luar biasa juga gede sebagai penghapus daripada dosa. Jadi sholat asar niko pahalanya pun mampu menghapus segala dosa-dosa kita. Pahala sholat asar. Siapa orang-orang yang apa itu namanya yang dia sholat tapi mendapatkan jazamin Allah, yaitu pahalanya Allah, yaitu orang yang sudah mampu menghadirkan hati. Ini Bapak Ibu, orang yang menghadirkan hati dan menghilangkan yang ada, mengadakan yang tidak ada, menghilangkan yang ada. Allahu Akbar. Ini sing kemarin kita ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam mana kita keluarkan semua. Kita masukkan Allah Maha Besar. Maka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang khusyuk, ini jaminan daripada pahalanya Allah. Ya, itu meskipun orang-orang yang sudah begitu dengar langsung langsung ambil air wudhu, langsung berangkat. Nah, tinggal kita nanti ini kita di sebelah mana. Yang terakhir, yang kelima, orang yang sholat yang sudah menjadi qurratu ain, bukan qurratu ayun, tapi qurratu ain. Orang yang sholat tapi menjadikan penyejuk pandangan mata, yaitu orang-orang yang mempunyai jiwa ihsan. Sering saya sampaikan nikmat ihsan. Ihsan itu apa itu? Seolah-olah kita ini melihat Allah. Kalau kita belum bisa, seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Maka begitu sholat benar-benar khusyuk, benar-benar karena Allah. Maka dengan kelima itu, marilah sudah sejauh manakah daripada kualitas daripada sholat kita. Ini kembali kepada kita masing-masing.
Dan marilah kita tingkatkan kualitas-kualitas daripada sholat kita, menjadikan sholat peringkat yang kelima yaitu qurrata ain, yaitu sebagai penyejuk pandangan. Maka kalau udah sholat itu ayamnya betul umum, kita sedikit aja tidak tepat. Bapak-bapak ibu kata sahabat itu 40 nangis, 40 hari itu nangis. Ditanya, ya mengapa engkau sahabat kok nangis 40 hari? Belum selesai 40 hari. Karena amal seseorang itu terkabul dan tidaknya 40 hari. Maka kita ndonga ini kan dereng 40 hari ampun madhep-madhep ibu. Aku ndonga ora kabul-kabul. Ndongane damai. Yang kelingan ndonga, yang kelingan mboten ndonga. Bismillah kan 40 hari. Insya Allah doa tadi akan mustajab. Ya. Doa itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, insya Allah aku akan kabulkan. Insya Allah akan kabulkan. Cuma maksanya bagaimana? Tinggal tunggu kesabaran daripada kita. Maka mudah-mudahan Allah menarapkan kepada level yang kelima. Marilah ini kita sampaikan, mudah-mudahan menjadikan suatu win. Ini Pak Lekono wudu. Ini tapi kira-kira kaya rebor. Iku bakal mau dibatalkan langsung apa dilanjut Pak? Nah, maka dalam wudu, dalam wudu nika yang saged kalau bulan puasa jangan sampai menghirup. Ya jadi itu batalnya apa dipedot apa dilanjutkan tadi? Oh bakal. Ya, bahasanya pun batal saja. Ya, maka dalam Ramadan kalau kamu puasa jangan sampai menghirup sampai dalam. Cukup bawon diusap atau kita ada standar jangan dalam-dalam. Berarti batal berarti punya utang satu. Punya utang yang batal gitu berarti punya utang. Maka ada pengecualian. Ya ada pengecualian. Maka umur itu apa maksudnya? Ya orang umur. Rasa umur Nanti tinggal lihat kalau umur kalau mlebu ini. Ngasar kan itu. Ini kayak banyak membuat. Saya ketemu dia kan ini. Coba nih, saya kira ini coba mari kita tutup. Nanti boten ngertos nggih, untuk jenenge boten ngertos. Tapi kalau kita sudah ngaji ternyata kemarin kita lakukan nanti akhir bulan depan kita kodok kita sahur dari apa yang telah kita lakukan. Karena tidak tahu nggih jenenge wong tidak tahu itu betul-betul hukum nggih. Tapi kalau kita sudah belajar kita tahu barulah ternyata itu membatalkan daripada wudu. Maka saya sampaikan tadi wudu pada waktu bulan Ramadan tidak boleh menghirup daripada air dalam hidung. Supaya apa? Supaya tadi umur pun insya Allah cepat. Oh, rambut berwarna itu. Betulan kan, waduh, ngaten. Saya kira ini ya, mari kita tutup. Mari kita tutup dengan hamdalah dan bacaan kafaratul majlis sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf bila saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.